Good evening. Katanya ada dari Amerika. Ada dari Jerman. Apa kabar semua? Apa kabar kemanusiaan? Apa kabar hati baik? Aduh, permisi. Wah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro. Capek sekali mendengarkan pidato dari tadi ya. Tapi tidak ada yang berbicara tentang kecebong sama kampret ya. Padahal kita itu kan mau menjelang ganti tempe. Ternyata di sini ganti topeng. Om Swastiastu. Ibu kok senyum-senyum? Nama saya Ingtai. Ibu mau kemana? Mau ke kamar kecil? Saya antar. Oke. Merokok dilarang di depan umum, tetapi cukai rokok menyelamatkan Anda melalui BPJS. Saya hendak berkisah tentang latar belakang. Kenapa saya mau pentas di sini walau saya harus bayar sendiri? Ya, sebab Pak Prayitno banyak jasanya, bukan hanya pada saya. Saya perkenalkan, itu Sugeng Gundangan Judamani. Sudah keliling seluruh dunia. Tadi itu Pak, nggak dibawain kopi itu kalau di luar negeri itu tempatnya nggak di Kedubesan mainnya. Kami juga. Tapi karena Pak Prayitno. Kalau Pak Adi yang ngundang saya belum tentu loh Pak saya mau datang. Cause you speak Indonesia? Cause I am tired being a butterfly. So I'm back to be human. Thank you. Welcome. So how are you? How are you, human? Bapak tadi pejabat ya? Oke. Pasang Pak, bikin live Pak, banyak penggemar saya mau nonton. Belum lapar semuanya ya? Sambil makan juga boleh. Sampai di mana saya tadi? Saya bercerita tentang Samping Ingtai. Itu sebuah kisah tentang Ingtai di zaman Belanda. Ingin sekolah tapi karena dia perempuan dia tidak boleh sekolah. Lalu dia menyamar menjadi laki-laki. Apa hendak dikata? Kisah cinta yang indah itu terlambat terjadi. Karena dia menyamar, dia satu kamar dengan Babah Samping. Pas wisuda setelah 7 tahun kuliahnya, barulah Babah tahu, gila Ingtai itu keren. Nah yang keren itulah saya saat ini. Look, watching me. Klik your kamera. Dan apa yang terjadi? Di hari perkawinan Ingtai yang dijodohkan dengan Imacun itu masuk lewat dengan proses yang megah. Maklum Macun ini konglomerat, setara-setaralah dengan yang jadi calon wapres sekarang, lebih kaya. Oh, di
dipikirkan prosesi panjang sekali. Dan pada saat itu juga adalah hari pemakaman di samping. Sedihnya Intai waktu itu. Saya berlari karena saya tahu kekasih saya yang saya batalkan lamarannya telah mati. Dan tiba-tiba makam itu merekah dan saya ditarik entah oleh tangan apa. Lalu apa yang terjadi? Simsalabim, saya menjadi kupu-kupu. Dia juga menjadi kupu-kupu. Karena itulah di Indonesia ada lagu kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Tidakkah sayapmu merasa kurang? Konsernya ulang ya. Kupu-kupu yang lucu, di mana engkau terbang? Terus Mek kasih ibu-ibu ini semua tamatan karaoke loh. Tapi nanti jangan lagi nyanyikan lagu itu. Sebab setiap saya mendengar lagu itu, saya ingin kembali menjadi kupu-kupu. Sekarang ini saya sudah jadi manusia. Because I am tired, being of butterfly. Lupa buka sepatu. Tadi saya nggak mau jalan ke situ. Kenapa? Saya takut ketusuk duri, Pak Adi. Dan kalau ketusuk duri nanti kena tetanus. BCPS tidak meng-cover tetanus. Saya kan seniman miskin, Pak Adi. Pak Adi harus tahu. Pak Adi cuma mengkoleksi topeng. Kapan mengkoleksi seniman miskin? Kok saya enak aja? Dia suruh saya. Bu, jangan pegang-pegang mic, mengganggu suara saya. Permisi Pak Adi ya. Kalau hilang Bapak ganti ya. Ini ada ulang tahun saya. Nggak tahu, dibelinya di Amerika loh ini Pak. Jelek-jelek seniman begini banyak hadiahnya. Ini namanya begini Pak. Setelah saya bosen menjadi kupu-kupu, kan saya jatuh tuh di ladang di sini sebelah ini. Nah waktu itu Pak Prayitno sama Pak Umbulan Nurapalagi mencari tempat ini. Nah, pas saya jatuh, pak gitu, gitu. Seorang petani yang akan jual tanah ini bukan kepada Pak Adi ya saya rasa, pada Pak Prayit pasti itu. Astaga, dipikirnya kupu-kupu baru, ternyata tiba-tiba simsalabim Pak, jadilah saya sekarang ini. Simsalabim, ibu nggak boleh gosipin saya di depan saya loh. Kok ibu bilang saya bohong? Nggak boleh, emak-emak 100.000 itu kan bohong. Saya itu bukan emak-emak. Semenjak itu saudara-saudara yang saya hormati, gara-gara saya berubah dari manusia menjadi dari kupu-kupu menjadi manusia itu di tanah Ubud ini. Pas kebetulan dengan tren spiritual itu, saya dijadikan pemimpin spiritual. Kenapa? Mana ada kupu-kupu menjadi manusia kecuali saya? Ayo, kurang apa hebatnya saya? Itu pakai jempol-jempol gitu, ibu, tante ini mau potret. Saya dekatin bu, tapi saya nggak mau deh jalan ke situ, nanti saya takut luka kakinya saya. Maklum baru habis pedikur manikur. So
Menjadi pemimpin spiritual itu melelahkan. Apalagi menjelang pemilu caleg legislatif seperti sekarang. Semua datang bersalaman kepada saya. Saya takut, Pak. Capres-capres itu pun akan datang ke saya. Saya mau kasih tempe seukuran ATM juga salah. Saya menyebut mereka kecebong sama kampreter juga salah. Ya, maunya saya kasih kardus. Tapi petisinya saya balikin. What's up? Ada humanity. Why you want to be dragon? What's worries? Why you want to be lion? They are both my feet, but they are mine. Heran saya dengan bangsa saya sendiri. Ada yang mengaku kecebong, ada yang mengaku kampret, semuanya binatang kan? Ngali sang satwa. Ini saya harus menari, kalau enggak nanti dibilang harus siki ya. Karena ada peneliti dari Jogja juga di sini. Dan saya itu sebenarnya objek penelitian paling bagus. Ini dua ada kamera, itu udah saya pakai drone di atas. Yang satwa. Hati-hati dong. Kalau saya ceritakan diri saya, sesungguhnya saya sungguh malu. Menjadi kupu-kupu karena patah hati. Menjadi manusia juga kemudian patah hati. Menjadi pemimpin spiritual, spiritual itu, yang spiritus itu. Setiap hari saya harus berbicara tentang hal kebaikan, kebenaran, dedikasi pada perdamaian, pura-pura cinta lingkungan, itulah saya. Serba anti plastik kadang-kadang saya. Apa saja yang seolah-olah demi kebaikan semesta saya lakukan. Tapi sayangnya apa? Riwayat hidup saya itu apa? Wajah saya. Latar belakang saya dari kupu-kupu dan kemudian perempuan. Menyebabkan saya triple minoritas. Perempuan, pemimpin spiritual, tidak jelas agamanya saya. Lalu saya tidak lahir dari satu rahim manapun, saya dari kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu pun kejadiannya apa? Tidak dari ulat, tidak dari kepompong. Lupa pelajaran biologi. Kan aneh saya ini. Saya adalah salah satu spesies yang mengalahkan Dalai Lama kisah.
berani saya bilang. Dari kupu-kupu. Maka mereka pun berdatangan kepada saya. Mencium tangan saya. Meminta doa saya. Saya mau jujur, tak ada satupun mantra yang saya bisa. Ya. Tidak ada satupun berdoa pun. Maaf ya. Saya sudah melewati batas antara beberapa dunia. Anda mau mengintimidasi saya tentang surga? Oh, come on. Saya sudah pernah terbang. Mau berbicara tentang neraka, inilah neraka saya sekarang menjadi pemimpin spiritual. Dan mereka membangunkan saya istana kupu-kupu. Dan gilanya karena saya berdekatan tempat saya dengan museum topeng ini, tahu nggak? Bekas kupu-kupu saya yang dulu disaksikan sama Pak Prayit itu dicuri. Pak Adi katanya kalau ada ya, siapa yang mau menjual ya ke sini, jangan diterima. Sebab sepasang sayap kupu-kupu saya itu adalah lambang dari kesaktian saya sebagai pemimpin spiritual. Enggak Bu, saya ini datang ke sini pura-pura aja. Biarpun saya nggak dibayar, nggak dikasih honor. Saya mau, kenapa? Saya mau lihat nih koleksinya, jangan-jangan ada sepasang kupu-kupu saya. Kok Bapak tahu sih? Jangan-jangan Bapak lihat. Lihat Pak, berapa Bapak dibayar sama Pak Adi itu? Kardus ya? Apa ATM-nya tinggi? Apa kabar kemanusiaan? Apa kabar kebaikan? Apa kabar kejujuran? Kenapa malu-malu kalau motret potret je? Saat ini itu saya serius mencari sepasang kupu-kupu saya. I'm so tired being half human. But I can't but to be butterfly. Ini kenapa saya kesini itu ya? Semua orang dari tadi bosen kan ke sana lihatnya. Dengerin pidato sudah ngantuk ya. Susah kalau nembang pakai bahasa Inggris ini. Sama seperti Torres pura-pura menjadi penari Bali itu. Aduh. Ngali sang satu makin kaya agar hampir ipon. Bu, potret saya. Itu caranya menegur pembawa acara tidak menonton yang diundang mengisi acara. Namanya ini adegan mencari sayap kupu-kupu. Sebentar lagi kaki saya sakit. Bagus Santoso. Bagus Santoso. Bagus Santoso. Jam berapa jamnya mereka makan? Habis tadi kan
Undangannya saya suruh main jam 6. Pakai pidato lama-lama lagi. Mana bapak tuh tadi sampai aku ngulang-ulang ucapan terima kasih, terima kasih. Kasihan tuh Pak Adi tuh. Sampai capek nih gininya nih ke putri. Saya mencari siapa sebenarnya yang mencuri sayap kupu-kupu saya. Iya dong Bu. Kalau sayap kupu-kupu saya itu tidak ketemu, saya berhenti jadi pemimpin spiritual. Saya itu tidak punya warga negara, kewarganegaraan, perempuan, agamanya nggak jelas. Berapa kafir untuk saya, berapa berhala untuk saya. Dan tahu nggak, saya lahir di mana? Di Bali. Pulau yang paling... Sebutin aja itu kayak kecebong kecapret itu kalau berantem. Saya penting mendapatkan sepasang sayap kupu-kupu saya itu untuk apa? Kembali menjadi pemimpin spiritual. Sehingga saya punya alasan ketika capres-capres itu datang saya mau berkata, how are you? Apa yang terjadi dengan kalian semua? Hilang kebaikan, hilang kejujuran. Berapa di antara kalian watch up itu? Bukan WA itu ya, watch up. Kenapa dia tertawa saya bilang WhatsApp? Pasti tadi kamu yang ngirim ke WhatsApp saya, yang nelpon saya udah bilang saya mau petas, gak mau wawancara. Tapi ketika tiba-tiba ternyata saya matikan HP-nya, lagi muncul tarian topeng. Terus pakai pidatonya lagi. Kasihan Pak penari topengnya. Lain kali kalau menyerahkan sesuatu itu, biarkan keagungan seni itu bicara. Nggak usah berdiri yang lain-lain situ seolah-olah menjadi penari topeng beneran itu yang lain. Marah loh tadi saya itu. Bukan karena saya tidak dikasih kesempatan menari, topengnya itu agung sekali. Yen sing bakat kampide Mesat makat yang dedalu manggihen Pak Adi, dari tadi Pak Adi bilang nggak beli. Ini kantongnya. Ini tempatnya saya kupu-kupu saya Pak Adi. Coba saya lihat. Kalau lihat Pak Adi harus kebalikin loh. Pak Adi itu lembut sekali ya. Ini aja dia, padahal lagi aku nggak dikasih makan malam. Coba musiknya dramatik nih. Triki pun sayap kupu-kupu nih. Musiknya dramatik malu. Bisa mantra ki budeknya. Napi mantra nih. Apa ngabdi? Oh Pak Prayit. Akhirnya ketemu. Ini loh, senang film Korea? Penggemar film Korea? Saya beli online kok.
Inilah sisa sayap kupu-kupu itu. Dia menghitam karena waktu. Selama ini, inilah sebabnya saya menjadi pemimpin spiritual. Tega banget orang yang mengambil, iri pada saya karena pengikutnya banyak. Padahal tahu nggak apa yang saya ajarkan setiap Sabtu dan Minggu? Ketika mereka datang ke istana kupu-kupu, tahu apa? Apa? Nyanyi lagu itu, kupu-kupu yang lucu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba, kecuali yang pegang kamera, tepuk tangan. Kayak gitu tepuk tangannya. Sebarkan vibrasi dengan tepuk tangan sekali. Pancarkan energi, kirim kepada seluruh dunia. Dari hati yang baik, tulislah tanda love. Ikuti. Habis ini Anda makan dengan enak. Terus isi tanda panah. Seret. Kalian memang hebat. Tunggu dulu. Pak Adi gimana nih? Ketahuan loh. Ini TKP-nya. TKP-nya ini di. Oh Pak Prayit. Jangan dong saya kupu-kupu saya dipakai sebagai koleksi. Serem juga nih. Saya engkau dari Ancun negeri, anak sekolah bernasib malang. Nasihat saya kepada kalian semua, jika jatuh cinta janganlah memberikan teka-teki pada kekasih. Saya terlalu banyak memberikan teka-teki pada Baba Samping, sehingga dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya saya sangat mencintainya. Asik malam. Sebab dia tidak menjawab teka-teki itu, akhirnya apa? Saya dinikahkan dengan Babak Maju. Justru pada hari pernikahan saya itulah Samping meninggal. Prosesi yang megah pesta perkawinan saya adalah juga kematian kekasih saya. Saya ini orang yang salah menafsirkan tanda cinta, mengira begitu gagah jika saya kehilangan Samping. Saya turun dari tandu, memasuki makam. Tak ada. Dalam diri saya bermimpi menjadi kupu-kupu, dan akhirnya saya menjadi kupu-kupu. Jika saya ditanya bagaimana perasaan saya menjadi kupu-kupu, kupu-kupu yang indah dan lucu itu, sesungguhnya saya adalah kupu-kupu yang patah hati. Masih untung Pak Prayit waktu itu mencari tempat ini. Angin badai telah tiba membawa sepasang kupu-kupu ini tiba di sini, dan saya jatuh di pojokan. Dipungutnya kemudian, tetapi apa daya? Karena semua sedang berpikir tentang kehidupan sorga, maka saya dijadikan pemimpin spiritual. Lambangnya adalah kupu-kupu ini.
Tapi sebab saya adalah intai, kemudian perempuan, kisah menjadi begitu menyedihkan. Sepasang sayap kupu-kupu saya itu dicuri, hanya untuk mengatakan kepada dunia, seorang perempuan tidak bisa memimpin spiritual. Apalagi bernama Intai, Cina. Saya tidak mau mengganggu jam makan malam Anda. Tenang kepalaku. Ini lagu ini, Kemalaku ini sangat terkenal dan saya persembahkan untuk Pak Prayit sebagai ending. Dan setelah ini saya nggak tahu apakah Anda mau makan atau enggak. Kemalaku itu ada gadong cendet, bersewa beradat asang kalera res ngeranyeng. Ada orang tua nggak sih di sini? Bapak kenal sampai 50-70, hampir semua orang Bali tahu tentang kisah ini. Saya ulang. Kemalaku itu ada gedong cenek, bersewa pragat sang kalera res ngeranyeng, asaget ngena kegambaran. Anak jeget mati palyo bagus kenyeng, asolanot pisan rara senga nyudang hati kadirate lan semare. Itulah saya di masa lalu, bersekolah sambil bernyanyi, membawa buku, padahal saya seorang perempuan terpaksa menyamar menjadi laki-laki. Oke, kita pergi sekarang untuk makan dengan satu lagu apa? Anak sekolahan membawa batu tulis. Coba. Ulang Bu. Anak sekolahan membawa batu tulis. Yang satu senang, yang lain senang hati. Coba. Yang lain senang, yang lain senang. Nah, yang satu senang, yang lain senang hati. Itu gaya bahasa Melayu sebenarnya. Oke? Kita ulang. Anak sekolahan membawa batu tulis. Yang satu senang, yang lain senang hati. MC-nya ini kok saya nggak di stop-stop sih Bu? Tetap. Ya gitu dong. Masalahnya ada anak-anak, mereka harus makan. Lapar. Hungry. Yang satu senang, yang lain kelaparan. Oke, dia last. I'm lonely. Please touch my finger. Become a best friend. Because we are broken.